Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan praktikum IoT. Di kesempatan kali ini kita akan bermain dengan yang namanya MQTT, protokol yang digunakan untuk transportasi data antara perangkat IoT yang dimana dia itu sangat ringan dan mudah digunakan. Namun dalam implementasinya sendiri memerlukan pihak tengah atau orang tengah sebagai penyedia informasi. Nah, di sini saya akan menambahkan SBC. Kita juga bisa menggunakan microcontroller unit, bisa, tapi di sini kita akan menggunakan single board komputer karena lebih mudah. Kemudian kita tambahkan server sebagai orang atau pihak ketiga kita, dan kita menggunakan smartphone untuk menerima data. Nah, anggap saja di sini perangkat IoT kita itu ada di tempat lain di rumah. Sedangkan penyedia layanannya sendiri bisa di jaringan yang berbeda. Sedangkan kita mungkin lagi di kantor atau lagi di mana, itu kita tandai seperti ini saja. Ya. Oke, di sini kita sudah punya 3 perangkat yang ingin kita hubungkan. Berikutnya adalah jaringannya. Jaringannya bisa bermacam-macam, mulai dari internet, kalau memang SBC-nya bisa mengakses internet, atau menggunakan jaringan LAN, jaringan WiFi, itu juga memungkinkan untuk menggunakan MQTT. Namun untuk contoh sederhana kali ini kita akan menggunakan wireless module WRT300N untuk menghubungkan jaringan kita. Nah, si WiFi ini dia sudah punya DHCP, sudah punya access point, kita tinggal menghubungkan saja ke perangkatnya. Di sini kita bisa lihat WiFi-nya sudah masuk untuk smartphone, tetapi belum untuk SBC maupun servernya. Makanya kita buka SBC-nya, ya, kita masuk config. Di sini sudah ada wireless, kita on kan, ini sudah on. Kita ganti ke default. Enter, tunggu beberapa saat, nanti akan terhubung. Kalau sudah terhubung, kita tinggal refresh IP-nya. Ya, di sini sudah dapat IP-nya. Kalau di modul memang step-nya kita bikin koneksi dulu semuanya, baru IP-nya. Tapi kenapa nggak sekalian saja? Ya, ini sekalian saja. Kita sudah dapat IP, otomatis smartphone itu juga sudah punya IP juga. Ya, kita tinggal mengkonfigurasikan yang server saja. Nah, untuk server, karena dia tidak memiliki perangkat keras untuk wireless, kita harus tambahkan sendiri. Kita matikan dulu powernya, kita tarik WMP300N, kita nyalakan kembali, terus pada dasarnya sudah bisa koneksi langsung. Cuma karena dia tidak memiliki IP, kita harus menangkap IP-nya secara manual. Nah, kenapa kita set manual? Ya, karena di sini kita pingin pihak ketiga itu dia IP-nya sama terus, tidak dinamis. Karena nanti kalau dinamis, misal servernya restart atau routernya restart, IP-nya bisa ganti sehingga mengganggu MQTT. Di sini kita set sesuai dengan modul 192.168.0.2 dengan subnet max-nya default dan default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Nah, jika ada warning seperti ini tidak masalah, diokekan saja. Ya. Setelah itu kita akan tes koneksinya, pastikan semua bisa terhubung satu sama lain. Ya. Meskipun nanti MQTT cara kerjanya dari SBC ini dia akan melempar ke broker, broker nanti akan melempar ke subscriber. Jadi tidak langsung sini ke sini, tidak, tetapi dari sini ke sini dan ke sini. Cuma memang dalam topologinya kita menggunakan satu wireless itu bisa. Ya, tapi kalau kita pakai yang benar-benar jalur aslinya,
yang dia panjang, itu pasti akan lewat sini. Ya, cuma kita persingkat menjadi lebih sederhana menggunakan WiFi. Oke, kita sudah punya koneksi, sudah punya IP. Berikutnya adalah menginstal softwarenya. Kita mulai dari server. Kenapa dari server? Dia adalah penyedia layanan. Maka dibuka server, bagian programming, kita klik new. Kita ambil MQTT broker Python, kita create, kita install ke desktop. Ya, ini agak berbeda dengan yang modul ya. Kalau modul benar-benar step by step, tapi di sini kita sekaliguskan kalau di video, nanti di desktop muncul aplikasi baru. Oke, ini dulu. Gantian di SBC-nya sama tekniknya programming, tapi di sini ada aplikasi lama, kita delete saja tidak masalah. Kita new, kita ambil MQTT client, kita create, kita install, nanti di desktop ada aplikasi MQTT. Kemudian di smartphone juga sama, programming, new, MQTT, client, create, install, desktop sudah muncul. Oke, sekarang semua sudah punya MQTT, server, kemudian SBC sudah punya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mengkonfigurasikan servernya. Nah, karena dia menjadi orang pihak ketiga, maka secara otomatis kita perlu mendaftarkan usernya. Di sini kita sudah punya service yang sudah on. Kita tinggal masukkan otorisasi usernya. P dan P kita add. Ya. Nanti di sini akan terlihat semua siapa saja yang sudah terhubung ya. Sementara kita close karena kita sudah berhasil mendaftarkan usernya. Berikutnya adalah di SBC, di MQTT client-nya. Kita koneksikan ke servernya tadi. Kita beri passwordnya, user dan password, kita koneksikan. Di sini sudah disconnect berarti sudah masuk. Buktinya di mana? Nanti di server kita bisa melihat. Nah, di sini sudah ada SBC, 3A, CD, dan seterusnya. Itu dia sudah masuk. Di sini gantian smartphone yang kita masukkan. Kita buka MQTT client, masukkan usernya dan IP-nya. Kita koneksikan. Ini sudah masuk. Nah, si server juga sudah masuk. Ya, PC dan smartphone. Berarti sekarang si server sudah melayani MQTT dari SBC ke smartphone. Tapi belum selesai ini. Berikutnya adalah menentukan topik yang boleh atau bisa diterima oleh smartphone. Kita masuk tab desktop MQTT client tadi, kita masukkan topiknya, misal suhu. Kemudian kelembapan lembab. Ya. Di sini sudah ada suhu, sudah ada lembab. Kemudian panas, panas juga temperatur ya. Kondisi atau mungkin yang lainnya, hujan. Ya. Nah, di sini dia sudah punya 3 topik yang akan diterima. Nah, berikutnya yang terakhir adalah berkirim pesan. Nanti semua pesan yang dikirimkan oleh SBC akan dikeluarkan di sini. Message, kita sampingkan, kita buka SBC-nya, kita samping kirikan, kita buka MQTT-nya. Ya, lebih baik side by side seperti ini agar lebih mudah melihatnya. Berikutnya adalah mengirimkan sesuai topiknya. Misal kita kirim suhu. Suhu hari ini berapa? 38 derajat. Oh, panas. 38 derajat contohnya, panas. QoS-nya defaultnya 0, kita kasih 0 aja, enggak apa-apa. Ketika kita kirim pesan, dia akan muncul di sebelah. Topiknya adalah suhu, isinya adalah 38. Atau pas lembab. Kan hari ini hujan, lembabnya 100%. Kita publish.
dia muncul lembab 100. Oh, hari ini hujan tidak? Hujan, kita kasih 1 boolean. Ya, true false kan 101. Ya, itu juga bisa dikirimkan. Nah, kehebatan daripada MQTT ini, semua datanya dikirimkan dengan bandwidth yang rendah. Karena memang sederhana sekali. Ya, pengirimannya. Topik, hujan, dan lain-lain. Ya, itu kecil. Nah, kelemahannya, si smartphone tidak akan menerima pesan yang dia di luar topik. Cuaca cerah. Ya. Dia sudah dikirimkan tetapi tidak muncul karena si smartphone tidak melakukan subscribe topik cuaca. Di sini kita bisa melihat ya apa namanya topik yang disubscribe sama klien smartphone. Ini adalah lognya pengiriman yang dikirimkan oleh SBC ya. Karena si MQTT ini ada pihak ketiga yang dia melihat data, maka sangat direkomendasikan kalau kita ingin implementasi di real, itu brokernya menggunakan komputer pribadi. Kita boleh menggunakan server luar, tetapi sebaiknya memang menggunakan komputer pribadi. Oke, itu untuk materi packet tracer MQTT dengan packet tracer. Tidak jauh beda dengan yang di realnya. Cuma memang kalau di real kita butuh minimal 2 perangkat untuk bisa menerapkan MQTT. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.